Lo pernah mikir nggak, kalau beneran ada krisis besar di tahun 2030, lo masih bisa bertahan atau malah jadi korban selanjutnya? Santai bro, gue nggak mau bikin lo parno. Justru di video ini gue bakal kasih lo senjata rahasia, aset-aset yang wajib lo punya dari sekarang. Kalau lo stay sampai akhir, gue janji mindset lo bakal berubah total. Bahkan bisa bikin lo lebih siap dibanding 80% orang di luar sana. Jadi jangan skip, karena kalau lo kelewatan satu poin aja, bisa jadi itu yang bikin lo ambruk waktu krisis beneran datang. Gue tahu, isu krisis 2030 ini udah sering banget berseliweran. Kadang bikin bingung, kadang juga kayak cuman teori doang. Tapi ingat bro, pandemi dulu juga banyak yang nganggep remeh, ternyata semua kelabakan. Nah, gue gak mau lo ngalamin hal yang sama. Coba bayangin bro, lagi enak-enaknya kerja, tiba-tiba perusahaan lo ngumumin pengurangan karyawan. Nama lo ada di daftar. Lo pulang mikir, gue udah ngasih waktu, tenaga, loyalitas, tapi kok tetap aja ditendang? Pertanyaan yang muncul, lo mau jadi orang yang pasrah atau orang yang justru dicari sama perusahaan lain? Jawabannya simple, skill bro. Skill lo itu ibarat paspor buat survive di dunia kerja dan bisnis. Tanpa skill, lo kayak orang yang nggak punya identitas. Siapapun bisa gampang ngelewatin lo. Tapi dengan skill yang relevan, lo bakal dicari bahkan di tengah badai krisis sekalipun. Contohnya gini, tahun 2020 banyak bisnis offline tumbang gara-gara pandemi. Tapi ada orang-orang yang justru makin naik level. Kenapa? Karena mereka punya skill digital, bikin website, jago iklan online, ngerti data, bisa bikin konten. Sementara yang cuma ngandelin cara lama, mereka tenggelam. Sekarang coba lo cek diri lo sendiri. Apakah skill lo masih skill lama yang ketinggalan zaman? Atau lo udah update? Jangan salah, dunia kerja sekarang tuh cepet banget berubah. Profesi yang hari ini rame bisa aja 5 tahun lagi hilang. Tapi profesi baru juga terus bermunculan. Skill kayak coding, analisis data, digital marketing, desain grafis, sampai content creation itu ibarat senjata di era digital. Bahkan skill sederhana kayak komunikasi efektif, public speaking, dan problem solving itu udah bikin lo beda jauh dibanding mayoritas orang yang cuma bisa ngikut arus. Dan jangan kebayang skill itu mahal. Nggak harus kuliah mahal-mahal bro, ada ribuan course online, banyak juga yang gratis. YouTube aja penuh tutorial yang bisa bikin lo naik level asal lo serius. Pertanyaannya, lo udah investasi waktu buat upgrade skill lo atau masih sibuk scroll-scroll nggak jelas tiap malam? Nah, di era krisis 2030 nanti, skill itu bukan cuma jadi pelengkap, tapi bisa jadi penentu siapa yang tetap hidup nyaman dan siapa yang cuma jadi korban keadaan. Sekarang coba bayangin gini, lo lagi jalan jauh naik mobil, tiba-tiba bannya kempes di tengah jalan tol. Lo turun, panik, ngelirik bagasi, kosong, ban serep nggak ada, ya udah deh, lo cuman bisa bengong berharap ada orang baik hati mampir nolongin. Itu sama persis kayak hidup lo kalau lo nggak punya dana darurat. Sekali ada kejadian tak terduga, entah itu lo di PHK, orang tua sakit, atau HP lo rusak padahal dipakai buat kerja, dan lo nggak ada cadangan duit, lo bakal stuck, bingung, panik, bahkan bisa nekat ngutang sana-sini. Nah, lo pasti pernah dengar istilah cash is king, dan ini paling kerasa waktu krisis. Lo tahu nggak kenapa banyak orang kelabakan pas pandemi kemarin? Karena mereka nggak punya dana cadangan. Gaji hilang, tabungan tipis, akhirnya ngandelin kartu kredit, pinjol, atau jual aset dengan harga murah. Sakitnya double bro. Idealnya, dana darurat itu bisa cover 6-12 bulan biaya hidup lo. Kedengeran gede banget ya, tapi jangan keburu ciut. Lu nggak harus langsung punya segitu sekarang juga. Kuncinya, start kecil, rutin, dan konsisten. Misalnya lu sisihin 50.000 aja tiap hari. Dalam sebulan udah 1,5 juta. Dalam setahun, 18 juta. Itu udah cukup buat backup beberapa bulan kalau lu hidup hemat. Lama-lama, nominal itu akan ngebuktiin ke lu kalau ternyata dana darurat bisa kebentuk asal lu disiplin. Nah, masalahnya gini. Kebanyakan orang gagal bikin dana darurat bukan karena nggak bisa, tapi karena salah taruh duitnya. Mereka campur sama rekening utama,
Jadi tiap kali lihat saldo, malah kepake buat nongkrong, belanja, atau FOMO beli barang diskonan. Makanya ada trik gitu biar dana darurat lu nggak keisap gaya hidup. Pisahin rekening khusus, kalau bisa pakai bank digital yang gampang dicek tapi nggak ada kartu ATM-nya, biar nggak kepancing gesek-gesek. Atau bisa juga taruh di instrumen kayak reksadana pasar uang yang liquid, gampang dicairin kapan aja. Pokoknya, simpen di tempat yang mudah diakses kalau darurat, tapi cukup jauh dari tangan lo yang gatel. Lo pasti pernah dengar pepatah, jangan taruh semua telur di satu keranjang. Kedengarannya basi ya? Tapi percaya deh, ini pepatah yang bisa nyelamatin hidup lo di tengah krisis. Coba bayangin gini bro, lo punya 10 telur, lo taruh semua di satu keranjang. Lagi jalan, keranjang itu jatuh. Pecah semua, abis nggak ada sisa. Itu sama persis kayak orang yang cuma punya satu sumber investasi. Kalau jatuh, kelar semua. Dan ini bukan teori doang. Banyak orang ngalamin sendiri. Tahun 2008, krisis global bikin pasar saham rontok parah. Orang-orang yang all in saham, banyak yang rugi puluhan bahkan ratusan juta. Sementara mereka yang punya emas, properti atau aset lain masih bisa selamat karena ada cadangan. Atau kasus lebih deket, 2022 sampai 2023 kripto lagi anjlok. Banyak yang FOMO, taruh semua duitnya di situ. Begitu harga jeblok, tabungan mereka kehisap. Tapi orang-orang yang punya portofolio seimbang, saham ada, emas ada, obligasi ada, mereka masih bisa tidur tenang. Intinya, diversifikasi itu kayak strategi bertahan hidup. Lo nggak pernah tahu sektor mana yang bakal jatuh dan mana yang bakal naik. Tapi dengan nyebar, lo kasih diri lo peluang buat tetap punya pegangan di saat badai. Sekarang pertanyaannya, diversifikasi itu harus kemana aja? Nah, jawabannya tergantung profil risiko lo. Kalau lo masih muda 18-30, lo bisa taruh lebih banyak di instrumen berisiko kayak saham atau reksadana saham, karena waktu lo masih panjang buat recover kalau jatuh. Kalau lo udah mendekati usia mapan 30-35, lo bisa mulai lebih seimbang, tambahin obligasi, emas, atau bahkan properti kecil-kecilan. Emas itu sering banget jadi safe haven, artinya kalau market lagi goyang, emas biasanya stabil atau malah naik. Properti, bagus kalau lo bisa kelola atau sewain, tapi jangan asal beli cuma karena tren. Kripto, bisa jadi pilihan, tapi inget, taruh di porsi kecil aja, jangan all in. Itu ibarat cabai, bikin masakan lo pedas dan enak kalau pas, tapi kalau kebanyakan, malah bikin perut lo mules. Nah, diversifikasi ini bukan cuma soal nyimpen aset, tapi juga soal ngatur strategi aliran duit lo. Misalnya, 50% di instrumen aman, obligasi, reksadana pasar uang, 30% di saham, 10% emas, 10% aset berisiko kayak kripto. Tapi sekali lagi, ini bukan angka saklek. Semua balik ke gaya hidup, tujuan, dan toleransi risiko lo. Dan jangan lupa, diversifikasi juga berlaku ke sumber penghasilan. Kalau lo cuma ngandelin satu gaji dari satu pekerjaan, itu juga sama kayak taruh semua telur di satu keranjang. Jadi, mulai deh mikir soal side income. Bisa dari freelance, jualan kecil-kecilan online, atau bikin konten. Kalau satu sumber kejatuhan, masih ada yang lain buat backup. Sekarang gue mau lo bayangin sesuatu. Lo kerja udah 3 tahun, tiba-tiba krisis datang, perusahaan lo goyang, dan akhirnya lo kena PHK. Lo pulang, duduk bengong di kamar. Duit tabungan cuma cukup buat 2-3 bulan ke depan. Pertanyaan pertama yang muncul di kepala lo, abis ini gue harus ngapain? Siapa yang bisa gue hubungin? Nah, jawaban dari pertanyaan itu adalah jaringan lo. Karena serius deh, kadang yang bikin orang bisa balik berdiri setelah jatuh bukan tabungan atau ijazahnya, tapi siapa yang mereka kenal. Coba inget waktu pandemi kemarin, banyak kantor nutup, banyak bisnis gulung tikar, tapi ada juga orang-orang yang bisa pindah kerja lebih cepat, dapat project freelance, atau dapat modal usaha. Kok bisa? Karena mereka punya networking yang solid. Networking itu kayak asuransi sosial bro. Lo gak pernah tahu kapan lo bakal butuh, tapi begitu lo kena masalah, boom, itu bisa jadi penyelamat. Dan jangan kebayang networking itu cuma buat orang penting atau yang udah punya jabatan tinggi. Enggak bro, lo bisa mulai dari hal sederhana, misalnya, aktif ngobrol sama teman kantor, jangan cuma kerja pulang.
jaga komunikasi sama temen kuliah, bahkan yang udah jarang ketemu. Gabung komunitas sesuai minat lo, entah itu bisnis, teknologi, seni, atau bahkan hobi kayak fotografi. Dan jangan remehkan kekuatan media sosial profesional kayak LinkedIn. Banyak orang dapat peluang kerja besar hanya gara-gara mereka aktif di sana. Tapi ada satu kesalahan besar yang sering orang lakuin saat networking. Mereka cuma nyari untung doang. Kayak ketemu orang baru, langsung pitching jualan, atau langsung minta bantuan, itu bikin orang males bro. Networking yang sehat tuh soal give and take. Kadang lo bantu orang dulu tanpa mikirin balasannya, dan suatu saat, bantuan itu balik dengan cara yang enggak lo duga. Sekarang bayangin skenario ini bro. Lo punya skill segambreng, tabungan lumayan, investasi udah lumayan diversifikasi, networking luas, tapi tiba-tiba lo jatuh sakit parah. Semua aset lo jadi percuma. Kenapa? Karena lo nggak bisa kerja, lo nggak bisa mikir jernih, dan lo malah jadi beban buat diri sendiri. Ini kenyataan pahit yang jarang orang pikirin. Padahal, kesehatan fisik dan mental itu adalah pondasi dari semua aset lain. Kalau pondasi rapuh, bangunan segede apapun gampang ambruk. Lihat aja pandemi kemarin, banyak orang yang sebetulnya punya duit, punya skill, tapi stres berat gara-gara ketidakpastian. Bahkan ada yang sampai depresi, burnout, dan kehilangan arah. Sementara orang-orang yang badannya fit, mentalnya lebih tahan banting, mereka bisa lebih tenang ngadepin situasi, bikin keputusan yang lebih cerdas, dan akhirnya survive lebih baik. Sekarang coba lo evaluasi. Seberapa sering lo skip olahraga dengan alasan sibuk? Seberapa sering lo tidur jam 2 pagi gara-gara scroll TikTok atau main game? Atau seberapa sering lo makan sembarangan? Fast food terus, kopi manis 3 kali sehari, tapi olahraga nol? Jujur aja bro, itu semua kayak lo gali lubang buat diri lo sendiri. Dan ini bukan cuma soal fisik, mental health lo juga penting banget. Lo bisa punya miliaran, tapi kalau lo nggak bahagia, stres, gampang meledak, hidup lo tetap kosong. Di tengah krisis, kemampuan lo buat tenang, mikir jernih, dan ngontrol emosi bisa jadi pembeda antara lo yang selamat atau malah hancur. Caranya, simple tapi nggak gampang. Jaga pola makan. Makan makanan beneran, bukan cuma makanan instan. Olahraga rutin, nggak perlu maraton, jalan 20-30 menit tiap hari udah cukup. Tidur cukup, karena otak lo butuh reset. Cari aktivitas yang bikin lo relax. Entah itu meditasi, journaling, atau sekadar ngobrol sama temen deket. Dan kalau perlu, jangan ragu cari bantuan profesional. Psikolog atau konselor itu bukan tanda lemah, tapi tanda lo peduli sama diri sendiri. Oke, sekarang lo udah tahu 5 aset wajib buat hadapi krisis 2030. Dan percaya sama gue, kalau lo mulai nyiapin dari sekarang, lo bakal jauh lebih siap dibanding kebanyakan orang yang masih rebahan sambil ngeluh. Ekonomi susah, gaji kecil, harga naik. Bedanya simple bro, lo punya bekal, mereka enggak. Lu lagi nyiapin tameng, mereka malah sibuk nyalain keadaan. Dan nanti pas badai krisis beneran dateng, siapa yang bakal tenggelam, siapa yang masih berdiri, lu sendiri udah bisa tebak jawabannya. Tapi inget, tahu doang nggak cukup. Lu bisa nonton 100 video motivasi, lu bisa baca 100 buku, tapi kalau lu nggak gerak, hasilnya nol besar. Action itu yang bikin lu beda. Sekecil apapun langkahnya, entah mulai nabung, mulai belajar skill baru, atau mulai jaga kesehatan, itu yang bakal jadi pondasi lo. Sekarang gue mau challenge lo. Jangan biarin video ini jadi sekadar tontonan. Biar gue tahu lo bener-bener serius, tulis di kolom komentar, krisis siap. Kenapa harus komentar? Karena otak manusia lebih gampang ingat hal yang ditulis, bukan cuma dipikirin. Itu kayak tanda tangan kontrak sama diri lo sendiri. Jadi jangan lupa like video ini kalau lo ngerasa tercerahkan, share ke temen lo biar mereka juga punya tameng menghadapi krisis, dan tentu aja subscribe. Ingat, krisis itu kayak hujan badai. Lo nggak bisa berhentiin hujan turun, lo nggak bisa cegah petir nyambar. Tapi lo bisa siapin jas hujan, lo bisa siapin payung. Bahkan kalau lo cukup cerdas, lo bisa siapin kapal buat melaju lebih kenceng di tengah badai.